Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pendekatan matriks untuk analisis regresi linear sederhana. Oke, seperti kita ketahui, model regresi linear sederhana dituliskan dengan Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon. Nah, biasanya kita dalam melakukan pendugaan parameter menggunakan metode kuadrat terkecil dan kita menggunakan formula yang telah kita turunkan dari persamaan regresi ini. Nah, misalkan di sini untuk 5 titik pengamatan model regresi tersebut sebenarnya dapat kita tuliskan sebagai berikut ya. Y1 sama dengan beta 0 plus beta 1x1 ditambah epsilon. Lalu Y2 sama dengan beta 0 plus beta 1x2 ditambah epsilon 2 dan seterusnya sampai dengan Y5 sama dengan beta 0 ditambah beta 1x5 ditambah epsilon 5. Penulisan seperti ini bisa kita pisahkan ya, atau kita jabarkan dalam bentuk yang di sebelah kanan ini ya. Jadi vektor dari Y yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 ini sama dengan matriks yang isinya vektor 1 lalu vektor X ya, dikalikan dengan vektor beta ya, isinya beta 0 dan beta 1 ditambah dengan vektor yang isinya epsilon. Nah, dari bentuk yang di sebelah sini ya, ini bisa kita tuliskan dengan notasi matriks yaitu vektor Y sama dengan matriks X dikalikan vektor beta ditambah dengan vektor epsilon. Ya, tadi kan ini model regresi sederhana ya. Kita sudah tuliskan dalam bentuk notasi matriks ya. Dan berarti ini adalah ukuran dari matriksnya, di mana N-nya ini adalah banyaknya pengamatan ya, yang di sini ini dan yang di epsilon. Lalu 2 ini adalah banyaknya peubah penjelas atau X-nya ditambah dengan 1. Ini sama dengan banyaknya parameter yang akan kita duga dalam model. Nah, ini adalah notasi-notasi matriks yang sering digunakan dalam analisis regresi linear. Oke, untuk jumlah dari epsilon dikuadratkan ini biasanya sering dituliskan dengan E aksen E gini ya, seperti ini ya. Lalu jumlah dari Y kuadrat ini dituliskannya Y aksen Y. Lalu jumlah dari Y1, Y2, Y3 sampai Y ke N atau ini sama dengan NY bar, ini dituliskannya adalah vektor 1 transpos dikalikan dengan vektor Y. Lalu Ny bar kuadrat ini sama dengan sigma Yi dikuadratkan dibagi dengan N sama dengan vektor Y aksen dikalikan vektor 1 kalikan vektor 1 aksen dikalikan vektor Y dibagi dengan N. Ya, sekarang kita lihat ya tadi notasi matriks untuk regresi linear sederhana bisa kita tuliskan secara umumnya seperti ini ya. Untuk Y-nya mulai dari 1 sampai ke N. Nah, berarti kita bisa tuliskan juga, kita balik ini posisinya ya. Jadi, epsilon ini sama dengan Y dikurangin X beta. Nah, ini adalah matriks X aksen X yang nanti akan banyak sering digunakan ya dalam pendugaan parameter. Ini isinya adalah N, sigma XI ya di sini, dan ini sigma XI kuadrat. Nah, sedangkan untuk matriks X aksen X inverse, kalau dia X aksen X-nya ukurannya 2x2, kalian bisa langsung menggunakan formula yang di kotak pink ini ya. Nah, tapi kalau ukurannya tidak 2x2, ya berarti kalian lakukan inverse seperti biasa. Oke, untuk menduga parameter regresi dengan matriks, ini kita lakukan dengan metode kuadrat terkecil ya. Tadi kita sudah berikan notasi untuk jumlah kuadrat dari epsilon atau dari error itu adalah E aksen E ya. Ini dilambangkan dengan S ya. Nah, ini dijabarkan epsilon itu isinya kan Y min X beta ya dari slide sebelumnya. Oke, berarti Y min X beta aksen dikalikan dengan Y min X beta. Nah, ini kita jabarkan saja Y aksen min beta aksen X aksen dikalikan Y min X beta. Oke, sehingga didapat nanti yang ini ya. Nah, setelah dari sini, ini adalah yang mau kita minimalkan ya. Atau kalau diturunkan nanti akan sama dengan 0. Nah, ini nanti diperoleh persamaannya 2 X aksen X beta sama dengan
2 X aksen Y. Nah, ini yang kita cari ya. Tujuan kita adalah mencari rumus untuk vektor beta. Nah, jadi penduga betanya ini adalah vektor B diperoleh dari X aksen X inverse dikalikan dengan X aksen Y. Ini kita dapatkan dari yang ini. Nah, sedangkan untuk X aksen Y sendiri itu adalah vektor yang berisi sigma Y dan sigma XI YI. Sekarang pertanyaannya, apakah vektor B ini merupakan penduga yang tak bias ya? Nah, tadi kan kita tahu ini adalah rumus untuk vektor B. Vektor Y-nya kita gantikan dengan X beta ditambah epsilon. Nah, ini menjadi vektor beta ditambah suatu matriks ya, A dikalikan dengan vektor epsilon, di mana A-nya ini adalah X aksen, X inverse dikalikan X aksen. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai harapan dari B, ini tadi ya vektor B. Nah, nilai harapan dari vektor beta, ini adalah vektor beta itu sendiri ya, lalu ditambah A dikali nilai harapan dari epsilon. Oke, kita ketahui kalau nilai harapan dari epsilon itu 0 ya, berarti ini akan sama dengan vektor beta itu sendiri, berarti dia merupakan penduga yang tak bias. Sekarang kita lihat nilai ramalannya ya. Untuk nilai ramalan atau vektor Y duga, ini diperoleh dengan X dikalikan dengan vektor B. Nah, ini X, ini ya, kita tuliskan yang di sini ya. Vektor B ini kan tadi kita tahu rumusnya ini ya. X aksen X inverse dikalikan X aksen Y. Nah, sebenarnya antara X dikalikan X aksen X inverse dikalikan X aksen ini sering disebut sebagai matriks hat kalau di analisis regresi. Nah, ini dilambangkan dengan H besar. Oke, ini contoh model regresi linear dalam notasi matriks ya. Nah, ini kan datanya, kita punya data X sama Y. Oke, Y-nya berarti yang ini semua dimasukkan. Terus kalau X-nya kan tadi ada vektor 1 direndeng sama nilai X-nya ya. Nah, ini adalah vektor betanya. Oke, kenapa kalian perlu mempelajari notasi matriks di analisis regresi ya? Karena nanti untuk materi selanjutnya adalah mengenai regresi linear berganda. Pada saat kita ingin melakukan pendugaan parameter, pendugaannya itu kita lakukan melalui operasi matriks atau perkalian matriks ya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke sana, kita harus belajar dulu bagaimana cara merubah model regresi itu ke dalam notasi matriks. Oke, selamat mencoba di rumah. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.